Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Azhara Kholida dengan NPM 23120110527. Di sini kelompok kami akan membahas tentang komponen kajian hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Bagian A. Peristiwa hukum pengangkutan meliputi perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum pengangkutan pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengangkutan. Peristiwa hukum ini meliputi 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada perbuatan, kejadian, dan keadaan hukum yang terjadi dalam proses pengangkutan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak seperti pengangkutan dan pengirim dan membuat perjanjian pengangkutan. Perjanjian ini bersifat timbal balik di mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu. Sedangkan pengirim berkewajiban membayar biaya sewa atau biaya angkutannya. Lalu yang kedua, kejadian hukum. Kejadian hukum ini terjadi ketika proses pengangkutan berlangsung, termasuk pemindahan barang atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Kejadian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu, keadaan hukum. Keadaan hukum merupakan situasi atau kondisi hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pihak-pihak dalam pengangkutan, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian pengangkutan serta dokumen pendukungnya. Keadaan ini juga mencakup ketentuan undang-undang dan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pengangkutan. Dengan demikian, peristiwa hukum pengangkutan adalah keseluruhan proses hukum yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkutan, yang pada hakikatnya adalah perbuatan hukum dari para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengangkutan itu tersebut. Perkenalkan, nama saya Siva Syahada Putri dengan NPM 23120111535. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian pengangkutan, dasar dan prinsipnya. Perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan antara pengirim atau penumpang dengan pihak pengangkut untuk menyediakan jasa transportasi. Kesepakatan ini terbentuk melalui negosiasi dan berdasarkan teori perjanjian serta kebiasaan bisnis. Terjadinya perjanjian pengangkutan yaitu proses perjanjian terjadi setelah negosiasi antara pihak dalam hukum Indonesia berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian sah harus didasarkan pada kesepakatan atau konsensus. Dan yang kedua, teori perjanjian dalam pengangkutan ini terdapat 3 teori utama yang menjelaskan kesepakatan dalam perjanjian pengangkutan. Yang pertama yaitu teori kehendak. Teori ini membahas tentang perjanjian terjadi saat kedua pihak setuju, baik secara lisan, tertulis, ataupun melalui tindakan nyata. Dan yang kedua yaitu teori penerimaan. Teori ini membahas tentang perjanjian yang dianggap sah saat satu pihak menerima penawaran secara konkret. Dan yang terakhir yaitu teori penawaran dan penerimaan. Teori ini berlandaskan prinsip offer and acceptance yang umum dalam sistem hukum common law. Dan yang ketiga yaitu kebiasaan dalam bisnis pengangkutan. Selain teori hukum, praktik umum dalam bisnis pengangkutan juga berperan seperti penggunaan dokumen perjalanan, pembayaran di muka, dan kesepakatan mengenai tanggung jawab pihak pengangkut. Dan kesimpulan, perjanjian pengangkutan terbentuk melalui negosiasi, teori perjanjian, dan praktik bisnis yang berlaku. Dengan memahami konsep ini, dapat membantu para pihak dalam memastikan kepastian hukum dan menghindari kesengketaan dalam pengangkutan. Perkenalkan, saya Inta Siti Nurhafizah dengan NPM 23120111532. Di sini saya akan menjelaskan tentang saat perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat. Yang pertama, adanya teori kehendak, yaitu perjanjian dinyatakan terjadi dan mengikat pada saat pihak-pihak sudah mencapai persetujuan kehendak atau kesepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Persetujuan kehendak atau kesepakatan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam bentuk perkataan yang diucapkan atau dalam bentuk perbuatan nyata yang diamati, yang patut dihormati dan mengikat para pihak. Dihubungkan dengan perjanjian pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun penumpang, persetujuan kehendak atau kesepakatan dinyatakan dengan tegas dalam bentuk ucapan perkataan pengirim. Sejak pembayaran diterima kasir pengangkut atau kasir agen pengangkut yang bersangkutan, maka sejak itu perjanjian terjadi dan mengikat. Yang kedua yaitu teori penerimaan. Perjanjian dinyatakan terjadi dan mengikat pada saat penawaran disetujui dalam arti diterima secara konkret yang dibuktikan dengan ucapan perkataan atau perbuatan nyata yaitu menerima, atau dengan dokumen hukum yaitu bukti menerima,
Misalnya telegram balasan, surat persetujuan, atau teknologi informasi kini seperti SMS dan telepon. Penerimaan itu merupakan pernyataan akhir yang bersifat tetap, tidak berubah lagi dari pihak yang satu terhadap penawaran pihak yang lain, baik secara lisan maupun tertulis. Dihubungkan dengan perjanjian pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun penumpang, penerimaan dinyatakan dengan tegas dalam bentuk perkataan atau perbuatan dokumen penerimaan. Penerimaan penawaran sudah terjadi pada hari, tanggal, bulan, dan tahun pada saat terjadinya percakapan telepon atau HP, surat, ataupun SMS dikirim kepada pihak yang menawarkan. Cara membuktikan penerimaan sudah terjadi melalui surat, telepon, ataupun SMS, yaitu melalui yang pertama, surat, yaitu surat yang dikirim itulah yang menjadi bukti. Yang kedua, telepon atau HP, yaitu print out rekaman elektronik yang dikeluarkan operator yang bersangkutan. Yang ketiga, SMS, yaitu rekaman HP atau rekaman elektronik yang dikeluarkan operator yang bersangkutan. Selanjutnya saya Desti Riasari dengan NPM 2312011536 akan menjelaskan tentang dokumen pengangkutan jalan. Pengangkutan jalan. Dokumen penumpang yaitu tiket bus atau karcis penumpang. Ya, fungsi bukti membuktikan adanya perjanjian pengangkutan dan hak penumpang untuk diangkut sesuai rute dan tarif yang disepakati. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau UU LLAJ. Pasal 45 ayat 3 menyebutkan bahwa pengusaha angkutan umum wajib menyerahkan tiket kepada penumpang sebagai tanda bukti pembayaran. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD meskipun tidak secara spesifik mengatur tiket bus, prinsip umum perjanjian dapat merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Selanjutnya yaitu pengangkutan barang. Dokumennya yang ini ada surat muatan jalan atau consignment note. Fungsi bukti membuktikan pengangkut telah menerima barang untuk diangkut dan memuat detail pengiriman. Dasar hukumnya KUHD pasal 90 mengatur surat muatan yang mengikat pengangkut setelah ditandatangani dan cap. UU LAJ pasal 1 angka 3 mendefinisikan pengiriman barang meskipun tidak secara eksplisit mengatur surat muatan. Kewajiban mengangkut untuk menjaga keselamatan barang pasal 195 secara implisit berkaitan dengan dokumentasi barang yang diangkut. Yang kedua ada pengangkutan kereta api. Dokumen penumpang, yakni ada tiket kereta api. Fungsi bukti membuktikan adanya perjanjian pengangkutan dan hak penumpang untuk menggunakan jasa kereta api sesuai relasi dan kelas yang telah dipilih. Dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, Undang-Undang Perkeretaapian. Pasal 68 menyebutkan bahwa setiap penumpang yang menggunakan jasa angkutan kereta api wajib memiliki tiket yang sah. Selanjutnya ada dokumen pengangkutan barang, yakni surat angkutan kereta api atau Railways Consignment Note. Fungsi bukti membuktikan PT Kereta Api Indonesia atau operator lain telah menerima barang untuk diangkut. Dasar hukumnya itu UU Perkeretaapian pasal 77 mengatur bahwa untuk mengangkut barang dengan kereta api diwajib dilengkapi dengan surat angkutan barang. Yang ketiga yaitu pengangkutan udara. Dokumen penumpang yakni meliputi tiket pesawat fisik atau elektronik atau e-tiket dan boarding pass. Fungsi bukti tiket membuktikan bahwa ada perjanjian pengangkutan udara. Boarding pass adalah bukti telah melalui proses check-in dan berhak naik pesawat. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan atau UU Penerbangan. Pasal 1 angka 27 mendefinisikan tiket sebagai alat bukti perjanjian angkutan udara. Pasal 150 juga mengatur keharusan pengangkut memberikan tiket kepada penumpang. Pengangkutan barang dokumen pengangkutan barang ini ada airwheel bill atau fungsi bukti ini membuktikan maskapai telah menerima barang untuk diangkut melalui udara dan berfungsi sebagai tanda terima serta kontrak pengangkutan. Dasar hukumnya UU Penerbangan pasal 1 angka 28 mendefinisikan AWB sebagai dokumen angkutan udara. Pasal 194 mengatur kewajiban pengangkut barang untuk menerbitkan AWB. Yang keempat yaitu ada pengangkutan laut. Dokumen penumpang yaitu ada tiket kapal. Fungsi bukti membuktikan adanya perjanjian pengangkutan laut antara penumpang dan perusahaan pelayaran. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran atau UU Pelayaran. Meskipun tidak secara eksplisit mewajibkan tiket, praktik umum dan peraturan pelayaran menghasilkan adanya tiket sebagai bukti sah penumpang. Selanjutnya ada KUHD pasal 466 dan 521 mengatur tentang pengaturan barang dan
orang melalui pengangkut barang dan orang melalui laut, yang secara implisit mengakui adanya perjanjian yang dibuktikan dengan dokumen barang. Ya. Selanjutnya ada pengangkutan barang, itu ada dokumennya bill of lading atau consignment atau muatan laut. Fungsinya adalah sebagai tanda terima barang, bukti kontrak pengangkutan laut, dan dokumen kepemilikan. Surat muatan laut memiliki fungsi serupa namun umumnya tidak negotiable. Dasar hukumnya itu KUHD pasal 506 mengatur tentang perjanjian pengangkutan barang melalui laut, dan pasal 507 mengatur tentang kewajiban pengangkut menerbitkan BL tadi. UU Pelayaran pasal 40 ayat 2 menyebutkan tanggung jawab perusahaan angkutan perairan terhadap muatan kapal sesuai dokumen muatan. Selanjutnya saya Anggi Anggraini dengan NPM 2312011529. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak pengangkutan. Kewajiban dan hak merupakan suatu timbal balik yang timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang berasal dari perjanjian atau undang-undang. Ada 4, yaitu pengangkutan kereta api yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, PT KAI adalah sebagai pengangkut yang wajib mengangkut orang yang memiliki karcis. Orang tersebut berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilihnya. Karcis adalah sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan orang. PT KAI wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan orang, pelayanan kepentingan umum, menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang telah ditetapkan, dan mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dari tarif pengangkutan kepada masyarakat, dan apabila terjadi pembatalan dan penundaan keberangkatan, keterlambatan, kedatangan, atau pengalihan pelayanan. Yang kedua, pengangkutan jalan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan pengangkutan jalan, pengangkut memiliki beberapa hak dan kewajiban, seperti mendapatkan imbalan atas jasa pengangkutan yang diberikan, sesuai dengan perjanjian atau tarif yang berlaku. Pengangkut juga memiliki hak lain yang diatur dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hak untuk menolak pengangkutan jika tidak memenuhi persyaratan tertentu, berkewajiban untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dan barang selama proses pengangkutan, mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau mengirim barang akibat kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Yang ketiga, pengangkutan perairan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, perusahaan pengangkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan atau barang, terutama pengangkutan pos yang disepakati dalam kontrak atau perjanjian pengangkutan, berhak atas pembayaran biaya pengangkutan yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan, menahan barang yang diangkut jika pembayaran biaya pengangkutan tidak dilakukan. Pengangkut wajib memastikan keselamatan dan keamanan penumpang serta barang yang diangkut, mengangkut barang yang aman dan tepat waktu, membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami penumpang atau pengirim barang jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut. Yang keempat, pengangkutan udara. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, perusahaan pengangkutan udara niaga wajib mengutamakan pengangkutan penumpang atau barang yang pemiliknya telah melunasi kewajiban pembayaran biaya pengangkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan udara niaga yang disepakati. Hak pengangkut adalah menerima pembayaran sesuai perjanjian melakukan pengangkutan sesuai dengan perjanjian. Kewajiban pengangkut meliputi mengangkut penumpang dan atau barang sesuai perjanjian, memberikan pelayanan yang layak, dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang atau pengirim barang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.